Self-Improvement 101, hal-hal yang harus diketahui oleh para pemimpin by John C. Maxwell. Bab pertama, bagian ketiga. Apa resiko yang harus saya ambil untuk mengembangkan diri? Prinsip yang kelima, teruslah belajar. Cara terbaik agar tidak berpuas diri dengan prestasi Anda saat ini adalah dengan terus-menerus belajar. Komitmen semacam itu mungkin lebih jarang ditemui daripada apa yang Anda sadari. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Universitas Michigan beberapa tahun yang lalu menemukan bahwa sepertiga dari semua dokter di Amerika Serikat terlalu sibuk bekerja, sehingga mereka ketinggalan penemuan-penemuan baru selama 2 tahun. Jika ingin terus-menerus belajar dan terus bertumbuh seumur hidup, Anda harus menyediakan waktu untuk melakukannya. Anda harus melakukan apapun yang Anda bisa dimanapun Anda. Seperti yang dikatakan oleh Henry Ford, saya telah mengamati bahwa orang yang paling sukses melangkah maju ketika orang lain membuang-buang waktu. Itulah alasan mengapa saya membawa buku dan majalah kapanpun saya pergi. Selama menunggu, misalnya di bandara, saya dapat melihat-lihat majalah, membaca dan menggunting artikel. Saya juga dapat sepintas lalu membaca buku, mempelajari konsep utamanya, dan memilih beberapa kutipan yang nantinya dapat saya gunakan. Ketika ada di kota, saya memperbanyak waktu saya untuk belajar dengan cara mendengarkan rekaman instruktif di mobil. Frank A. Clark menyatakan, kita harus cukup banyak belajar setiap hari untuk tetap mengingat apa yang kita lupakan. Mempelajari sesuatu setiap hari adalah nilai penting dari terus-menerus belajar. Anda harus terus mengembangkan diri. Selain hanya memperoleh pengetahuan untuk menggantikan apa yang Anda lupakan atau apa yang sudah kadaluarsa, Anda juga membangun apa yang Anda pelajari kemarin. Prinsip keenam, buatlah rencana untuk mengembangkan diri. Kunci atas hidup yang terus belajar dan berkembang terletak dalam menyusun rencana khusus untuk mengembangkan diri dan kerjakan rencana itu. Saya menyarankan rencana yang membutuhkan waktu 1 jam 1 hari, 5 hari dalam seminggu. Saya menggunakan hal itu sebagai contoh karena pernyataan Earl Nightingale. Jika seseorang meluangkan waktu 1 jam setiap hari pada subjek yang sama selama 5 tahun, orang tadi akan menjadi ahli dalam subjek tersebut. Benar-benar janji yang hebat, bukan? Hal ini menunjukkan betapa besarnya hal yang bisa kita raih ketika kita memiliki disiplin untuk menumbuhkan latihan harian kita. Ketika mengajar dalam konferensi kepemimpinan, saya menyarankan rencana pertumbuhan berikut ini kepada para peserta. Hari Senin, luangkan waktu selama 1 jam dengan tujuan untuk mengembangkan kehidupan spiritual Anda. Hari Selasa, luangkan waktu selama 1 jam untuk mendengarkan podcast kepemimpinan atau pelajaran audio. Hari Rabu, luangkan waktu selama 1 jam untuk membaca kutipan dan merefleksikan rekaman pelajaran hari Selasa. Hari Kamis, luangkan waktu selama 1 jam untuk membaca buku mengenai kepemimpinan. Hari Jumat, luangkan waktu selama setengah jam untuk membaca buku dan setengah jam sisanya untuk mengingat dan merefleksikannya. Ketika Anda membuat rencana untuk mengembangkan diri, mulailah dengan memilih 3 hingga 5 bidang. Lalu carilah material yang berguna, buku, majalah, rekaman audio, video, dan masukkan itu dalam rencana Anda. Saya sarankan agar Anda memiliki target untuk membaca 12 buku dan mendengarkan 25 rekaman atau membaca 52 artikel setiap tahun. Cara melakukannya bukanlah masalah, yang penting lakukan saja setiap hari. Dengan cara itu, kemungkinan besar Anda akan bisa bertahan dan menyelesaikannya daripada jika menundanya beberapa kali dan kemudian berusaha mengejarnya. Prinsip ketujuh, bayarlah harganya. Telah saya sebutkan sebelumnya bahwa sementara kepuasan pribadi berfokus untuk membuat seseorang bahagia, pengembangan diri bertujuan untuk membantu seseorang mencapai potensinya. Hal yang harus dikorbankan agar kita dapat mengembangkan diri kadangkala tidak menyenangkan. Pengembangan diri membutuhkan kedisiplinan, waktu yang bisa Anda gunakan untuk bersantai, dan uang untuk membeli material. Anda harus menghadapi perubahan dan mengambil resiko. Kadangkala Anda juga akan merasa kesepian.
Itulah alasan mengapa banyak orang berhenti ketika harganya menjadi lebih mahal. Pengembangan diri selalu sesuai dengan harga yang Anda bayar. Jika tidak mengembangkan diri, hidup Anda akan terbatas dan potensi Anda tidak terpenuhi. Kesuksesan membutuhkan usaha dan Anda tidak dapat menyelesaikan perjalanannya jika hanya bersantai dan menunggu hidup mengikuti dan mengembangkan diri Anda. Presiden Theodore Roosevelt dengan berani menyatakan, "Tidak ada seorang pun dalam sejarah kami yang telah hidup dengan mudah dan penuh kesenangan, namun namanya masih diingat." Kata-kata itu benar ketika ia mengucapkannya hampir 1 abad yang lalu. Hingga sekarang pun kalimat ini masih benar. Prinsip ke-8. Terapkanlah apa yang Anda pelajari. Jim Rohn menghimbau, jangan belajar hanya untuk tahu, belajarlah untuk melakukannya. Hal yang terpenting dalam pengembangan diri adalah tindakan. Jika hidup Anda tidak mulai berubah sebagai hasil dari apa yang Anda pelajari, Anda sedang mengalami salah satu dari masalah berikut. Anda tidak memberikan cukup waktu dan perhatian pada rencana Anda untuk mengembangkan diri. Anda terlalu memfokuskan banyak waktu pada area yang salah, atau Anda tidak menerapkan apa yang Anda pelajari. Orang yang sukses mengembangkan kebiasaan positif yang membantu mereka mengembangkan diri dan belajar. Salah satu dari hal yang saya lakukan untuk memastikan agar tidak kehilangan apa yang telah saya pelajari adalah dengan membuatnya menjadi satu berkas. Ada lebih dari 1.200 berkas yang penuh berisi artikel dan informasi serta ribuan kutipan di kantor saya. Namun saya berusaha untuk menerapkan informasi itu segera setelah saya mempelajarinya. Saya melakukannya dengan mengajukan beberapa pertanyaan ini pada diri saya sendiri. Di mana saya dapat menggunakannya? Kapan saya dapat menggunakannya? Siapa lagi yang perlu tahu tentang hal ini? Pertanyaan-pertanyaan ini mengubah fokus saya dari sekedar memperoleh pengetahuan menjadi menerapkan apa yang telah saya pelajari dalam hidup saya. Cobalah menggunakan pertanyaan-pertanyaan itu. Saya rasa efeknya akan sama bagi Anda. Fred Smith, penulis dan ahli kepemimpinan, menyimpulkan apa sesungguhnya komitmen pada pengembangan pribadi itu. Kondisi alamiah manusia memujuk kita agar tetap tinggal di tempat kita merasa nyaman. Kita selalu berusaha menemukan tempat yang datar, tempat untuk beristirahat di mana tekanannya menyenangkan dan keuangan kita lama memadai. Di sana, hubungan kita dengan orang lain nyaman, tidak ada rasa takut untuk bertemu orang baru atau terjebak dalam situasi yang asing. Tentu saja kita semua membutuhkan daerah yang datar untuk sementara waktu. Kita memanjat dan tiba di dataran untuk menyesuaikan diri. Namun, ketika telah menyesuaikan diri dengan apa yang telah kita pelajari, kita mendaki lagi. Sayang sekali, kita telah cukup berumur ketika terakhir kalinya mendaki. Apapun yang Anda lakukan, jangan biarkan diri Anda tetap tinggal di daerah yang datar. Berkomitmenlah untuk mendaki gunung dari potensi pribadi Anda. Sedikit demi sedikit, sepanjang hidup Anda. Anda tidak akan pernah menyesali perjalanan ini. Menurut novelis George Eliot, tidak pernah terlambat untuk menjadi seseorang seperti siapa Anda ingin. Demikian Self Improvement 101 bab pertama. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.